Soal intensitas serangan Amerika Serikat Israel melawan Iran kami akan bahas bersama jurnalis Kompas TV yang mengamati pertahanan dan militer Julius Suman bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Selamat malam menjelang pagi Bapak-Bapak. Selamat Selamat malam malam ya. dan Pak menjelang Ikmas, pagi. selamat malam Pak Ikmas. Terima kasih sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Saya mau ke Mas Julius terlebih dahulu. Mas Julius, bagaimana pengamatan Anda soal eskalasi serangan kedua belah pihak antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran? Baik, Dian. Nah, ada beberapa perkembangan baru dalam hari kedua ini, memasuki hari ketiga. Salah satunya ada potensi eskalasi konflik ya ke tingkat regional gitu. Jadi serangan balasan Iran kemarin itu yang menyasar beberapa negara Teluk sepertinya direspon agak keras, lumayan keras gitu oleh negara-negara Teluk yang ada pangkalan Amerika Serikatnya dan diserang balik oleh Iran. Nah, salah satunya baru ada laporan 2 pesawat tempur Iran Su-24 itu tipenya pembom serang ya, serang pembom kabarnya ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Qatar. Jadi ini bagian salah satu yang sepertinya ini jadi siklus kekerasan yang semakin bereskalasi gitu ya. Kalau tidak direspon lebih adem, bisa jadi bakal makin panas gitu. Itu kabar terbarunya. Nah, kemarin juga saya bilang kan ada beberapa perkembangan baru juga yang potensinya menunjukkan akan ada eskalasi gitu ya. Antara lain respon Inggris dan Prancis, karena Prancis misalnya salah satu pangkalan militernya juga kena serangan drone gitu. Terus kemudian Inggris juga yang di Siprus, basis militer yang di Siprus juga menurut klaimnya mendapat serangan misil gitu ya. Walaupun sepertinya tidak sampai menimbulkan korban atau kerusakan berarti. Nah, yang di Bahrain juga hampir nyaris kena. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah terjadinya eskalasi konflik ke arah yang lebih panas. Oke. Nah, mungkin kedua belah pihak ini perlu membuka jalur komunikasi ya untuk mendinginkan suasana, untuk mengurangi efek kolateral dari perang ini gitu, dan meminimalisir perang konflik sebisa mungkin di area di area militer gitu ya. Jangan sampai menyebar ke enklave sipil gitu. Itu dia. Ya, Mas Julius, berarti Anda melihat bahwa negara-negara yang terkena dampak serangan ini akan mulai bereaksi sehingga eskalasi dikhawatirkan akan semakin meningkat. Ya, kurang lebih demikian ya. Jadi sejak hari kedua itu respon balik Iran, ya Iran memang berhak untuk melakukan balasan karena pemimpinnya dibunuh, terus kemudian negaranya mendapat agresi gitu ya. Walaupun so far melalui serangan udara dan operasi intelijen tentunya yang tidak mudah untuk ditangani di lapangan gitu ya. Namun demikian efek kolateralnya, efek siklus kekerasannya itu melebar gitu ke enklave sipil. Nah, seperti kita tahu kan kemarin ada serangan drone ke beberapa, misalnya hotel ada di Burj Al Arab gitu, terus kemudian di Dubai International Airport gitu ya. Nah, itu efeknya membuat respon pemerintah beberapa negara Teluk ini bereaksi lebih keras. Dari awalnya mengimbau untuk intinya mendorong Iran maupun Israel dan Amerika Serikat ke meja perundingan, kini mereka harus merespon balik. Karena beberapa pernyataan pejabatnya, misalnya di Qatar gitu ya, meresponnya ya dia bilang gini, kalau diserang ya kami punya hak untuk bela diri juga gitu. Seperti itu argumentasinya. Maka hari-hari ini kita melihat
reaksinya lebih keras lagi karena pemerintah Qatar tadi ya ada kabar selain bela dirinya adalah mencegat misil-misil yang masuk atau serangan drone menembak jatuh, tapi sekarang jadi lebih aktif lagi gitu. Hmm. Makanya kita dengar kabar hari ini, kita belum lihat buktinya ya, maksudnya saya belum lihat buktinya, mungkin juga sudah ada, tapi tadi kayak Al Jazeera sudah memberitakan juga bahwa Angkatan Udara Qatar menembak jatuh 2 pesawat pesawat serang pembom Su-24MK milik Iran gitu. Oke, baik, Timur Ya, Tengah akan semakin bergejolak dalam konflik ini, tapi saya mau ke Pak Hikmahanto dulu. Pak Hikmahanto, pasca tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Iran memang sudah memiliki Dewan Kepemimpinan sementara. Tapi bagaimana Anda melihatnya? Apakah kekosongan kekuasaan, kita katakan seperti itu, membuat posisi Iran seperti apa? Apakah menjadi rawan dalam serangan Amerika Serikat Israel, atau Anda membacanya seperti apa? Situasi Iran, posisinya dalam kekosongan kekuasaan ini? Pertama, yang pasti tidak ada kekosongan kekuasaan ya, karena di masa transisi ini itu kan ada 3 figur tadi yang sudah disampaikan yang memegang tampuk pemimpin, yaitu presiden secara kolektif kolegial, saya duga, kemudian ketua kehakiman dan kemudian wakil dari mullah. Nah, sambil menunggu siapa yang akan menjadi pemimpin pengganti dari Ayatollah Ali Khamenei. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam konteks seperti sekarang ini, Amerika Serikat mencoba untuk melakukan backdoor diplomacy, melakukan semacam negosiasi agar pihak Iran mau menyerah, kira-kira seperti itu, dan serangan akan dihentikan, tapi akan ada tuntutan-tuntutan. Jadi ini mengikuti pola yang ada di Venezuela, di mana ketika Maduro dicokok, begitu ya, kemudian wakil presiden dijadikan presiden, dan kemudian oleh pihak Trump dikatakan Anda boleh menjadi presiden, tetapi Anda harus melakukan berbagai hal yang dikehendaki oleh Amerika Serikat. Nah, mungkin ini yang akan dicoba oleh Amerika Serikat, tetapi ada Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, itu yang mengatakan bahwa tidak, kita menolak negosiasi dengan Amerika. Jadi ini yang kemudian dalam pernyataan dari Presiden Trump ketika mengumumkan ada 3 prajurit yang gugur dari pihak Amerika Serikat, dia mengatakan bahwa perang ini akan berlangsung agak lama, tidak seperti kayak di Venezuela cuma 300 menit, tetapi ini bisa sampai 4 sampai 5 minggu ke depan. Jadi dalam situasi seperti sekarang ini, justru saya melihat bahwa Ali Khamenei ini ketika dia gugur itu dianggap martir oleh rakyat di Iran, walaupun tidak seluruhnya, karena sebagian justru menyambut kehadiran serangan Amerika Serikat dan Israel, karena mereka juga mungkin menghendaki adanya pergantian kepemimpinan, ya. Tetapi sebagian besar itu lebih militan dari sebelumnya, bahkan dari pihak Iran, para pengambil kebijakan, mereka ingin tanda kutip membalas dendam terhadap kematian dari Ali Khamenei ini ke Israel maupun Amerika Serikat, sehingga serangan-serangan ini kita bisa lihat bahwa ini akan lebih masif, akan lebih besar dan lebih banyak dari pihak Iran. Dan ada 3 titik yang dituju oleh Iran, yaitu di Israel sendiri, lalu pangkalan Amerika Serikat, dan tentunya nanti kapal-kapal induk Amerika Serikat, seperti itu. Ya, Pak Hikmahanto, saya mau kembali soal Dewan Kepemimpinan sementara kan sudah mengadakan pertemuan begitu ya untuk menggodok siapa yang nanti akan menggantikan Ali Khamenei. Anda melihat apakah dalam proses penggodokan penggantian pemimpin ini Donald Trump memang punya power untuk bisa mengintervensi? Ya, sebenarnya Donald Trump tidak akan mengintervensi prosesnya, tetapi dia ingin melakukan negosiasi
agar pemimpin baru seperti juga Wapres di Venezuela untuk tidak melakukan perlawanan. Sehingga kalau tidak melakukan perlawanan, dia akan mengatakan Anda boleh menjadi pemimpinnya, tetapi ikuti apa yang saya mau. Apa yang dimaui oleh Amerika Serikat adalah berkaitan dengan masalah senjata nuklir. Mungkin juga Amerika Serikat menghendaki agar pemerintahan di Iran tidak membiayai lagi proksi-proksi mereka yang menyerang Israel, Hamas, Hezbollah, dan Houthi, begitu. Dan kemudian kalau bisa ya membuka hubungan baik dengan Amerika Serikat dan kemudian juga Israel, karena Israel menghendaki seperti itu. Walaupun kalau dari sisi Israel inginnya terjadi perubahan rezim, tapi bukan sistem mullah tentunya, ya, karena di apa namanya pada saat perangan seperti sekarang ini kan Reza Pahlavi yang merupakan anak dari Syah Iran itu muncul dan dia ingin merubah sistem yang sekarang ada, sistem mullah ini menjadi sistem kerajaan seperti pada waktu Syah Iran, bahkan benderanya juga akan dirubah dan lain sebagainya. Jadi sistemnya berubah sama sekali. Dan Reza Pahlavi sudah menjanjikan bahwa 3 hal kalau dia menjadi presiden atau pemimpin tertinggi di Iran, ya 3 hal. Pertama adalah dia akan melakukan hubungan yang lebih baik dengan Amerika Serikat dan Israel, mungkin juga membuka kembali hubungan diplomatik. Yang kedua, dia akan menghentikan pengayaan uranium dan pengembangan senjata nuklir. Dan terakhir, yang dia janjikan adalah dia tidak akan lagi membiayai dan apa namanya memberikan logistik pada proksi-proksi yang selama ini didukung oleh Iran melawan Israel. Tadi Hezbollah, Houthi, dan Hamas. Seperti itu. Oke, tapi selain itu ada juga sejumlah nama yang mencuat, Pak Hikmahanto. Kita tahu diantaranya ada anak Khamenei, kemudian juga ada cucu pendiri Republik Islam Iran ya, Hasan Khomeini, dan juga sejumlah ulama-ulama besar begitu, ada sejumlah kandidat. Mana nama yang paling punya kans untuk menggantikan Ali Khamenei yang kepemimpinannya sangat karismatik? Ya, kalau misalnya terhadap 4 itu, ini dengan catatan bahwa sistem yang berlaku adalah sistem mullah, ya. Jadi bukan sistem yang dikendaki oleh Israel, yaitu menggantikan dengan sistem kerajaan dan mengembalikan Reza Pahlavi di dalam singgasana kekuasaan di Iran. Nah, dari 4 itu saya sendiri tidak punya akses, ya. Mana yang lebih banyak punya kans gitu ya. Tapi dalam berita-berita yang saya pantau, ini yang perlu kita ketahui apakah hoax atau tidak ya. Kemarin itu dari putra Ali Khamenei yang potensial menjadi pemimpin gitu ya, menggantikan ayahnya, ternyata dinyatakan tewas gitu ya. Saya tidak tahu apakah informasi ini benar atau tidak. Karena pada saat sekarang ini banyak berseliweran berita yang kadang-kadang kita harus verifikasi karena banyak juga yang hoax ya. Salah satunya adalah katanya kapal Abraham Lincoln itu sudah terkena misil gitu ya, terkena rudal. Tetapi hal ini dibantah oleh Command Center Amerika Serikat. Jadi saya tidak tahu persisnya seperti apa. Apakah beliaunya masih ada, tapi kalau misalnya beliaunya masih ada pun saya tidak bisa memberikan komentar siapa di antara 4 itu yang memiliki potensi yang sangat besar. Demikian. Oke, saya akan ke Mas Julius dulu soal pola serangan yang dilakukan Iran. Mas Julius, Anda melihatnya dari mulai serangan hari pertama itu apakah ada perubahan pola yang dilakukan oleh Iran? Lebih agresif atau sistem bertahan? Seperti apa Anda melihatnya? Ada gradasi. Jadi mulai ada beberapa penggunaan balistik jarak jauhnya. Jadi mulai dikeluarkan gitu ya. Dan kemudian yang disasar makin intensif. Kalau lihat dari hari pertama ke kedua itu jumlahnya makin banyak ya. Walaupun belum semasif yang waktu Juni tahun 2025. Ketika Iran menyerang balik ketika diserang pada Juni 2025 dari intensitasnya ya. Tapi dibanding hari pertama kemarin dan hari kedua lebih banyak
Cuma ini kan terbagi ke banyak sektor ya, tidak cuma yang diserang Israel, tidak cuma yang diserang, tapi juga beberapa pangkalan yang tersebar di Teluk, di beberapa negara Teluk. Jadi tidak terlalu, jadi mungkin secara manajemen pengaturan untuk titik penyerangan itu harus diatur sedemikian rupa supaya tetap mengancam, tapi juga efektif gitu ya dalam segi targetnya, tapi terbelah gitu, tersebar ke beberapa titik. Terus kemudian baik itu misil jarak pendeknya, menengah maupun yang jauh gitu ya. Nah, terus kemudian penggunaan drone ini sebetulnya cukup efektif dalam hal begini. Drone ini biaya produksinya murah, sekitar Shahed 136 itu efektif membuat kepanikan sebetulnya. Dan kerusakannya juga lumayan, menyasar objek militer maupun seperti yang kita lihat di video amatir beberapa objek sipil gitu. Dari segi ongkos murah banget, 20.000 sampai 50.000 dolar. Nah, ini dilemahnya buat negara yang diserang, negara-negara Teluk yang diserang. Mereka punya beberapa sistem pertahanan udara seperti rudal Patriot, tapi mikir-mikir kalau mau nembak dengan itu untuk menjatuhkan drone-nya, karena biayanya operasionalnya mahal banget gitu, puluhan juta dolar. Gitu. Ada yang Patriot itu 4 juta dolar untuk operasinya, sementara untuk rudal-rudal yang anti pertahanan yang lebih canggih seperti THAAD itu bisa 12 juta dolar gitu. Jadi berbanding sangat jauh dengan Iran. Jadi Iran sengaja sepertinya pakai taktik ini untuk mencari respon serangan pertahanan udara lawannya yang disasar ini, dipancing dengan itu. Jadi mungkin akan ada celah bolong di situ. Satu dilemanya buat yang diserang itu mikir-mikir karena ongkosnya terlalu besar untuk meladeni drone gitu, untuk menjatuhkan drone. Nah, nanti Iran unggul di situ taktisnya, menyerang dengan menggunakan alutsista yang berbiaya rendah. Nah, tapi ini kombinasi juga. Nanti diserang drone, kemudian setelah drone-nya duluan, nanti balistik atau rudal lainnya dipakai juga gitu. Jadi akan cukup menggentarkan ya. Nah, ini yang dialami beberapa negara Teluk itu ketika diserang dengan drone, sepertinya ada yang dilolosin gitu aja gitu. Karena mungkin kalau pertimbangannya jatuhnya di daerah yang kira-kira bakal tidak menimbulkan banyak korban jiwa, bisa jadi ya akan diloloskan gitu saja. Tapi kalau kira-kira bakal mengenai area yang misalnya yang padat, ya ada warganya atau padat penduduknya, akan di-intercept gitu ya. Kurang lebih seperti itu.